الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum datangnya ajal dan kematian itu pada diri kita, dan itu merupakan satu hal yang pasti, maka wajib bagi setiap diri untuk mampu mengenal dan melihat serta menyaksikan akan diri sejatinya di alam dunia ini. Orang yang tidak mengenal akan diri sejatinya di alam dunia ini sebelum datangnya ajal dan kematian, maka dialah sebenarnya yang dikatakan orang yang buta. Makanya Allah jelaskan kepada kita Bapak Ibu, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, di mana dia tidak mengenal akan Allah sebagai rahasia di sejatinya di dalam hidup ini, maka dialah sesungguhnya orang yang buta. Dan orang yang buta di dunia, maka dialah orang yang buta di akhirat, wa adallun sabila. Dan dialah sebenarnya orang yang tersesat. Makanya ketika Allah berbicara tentang buta Bapak Ibu, mana yang dikatakan hakikat buta itu yang sesungguhnya? Apakah buta mata di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hati di dalam dada, itulah orang yang tersesat. Kalaulah orang yang buta mata hatinya adalah orang tersesat dan tempatnya di neraka, tentu Bapak Ibu ingin menilik lagi ke dalam, ingin ikra lagi dan menyentuh ke dalam. Buta mata hati itu apa pula makna yang sebenarnya? Buta mata hati makna yang sebenarnya itu, siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mampu mengenal aku di alam dunia ini, maka dia juga tidak akan pernah mampu mengenal aku di alam akhirat. Siapa yang tidak mampu mengenal aku yang telah wujud dan nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mampu mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Maka orang yang tidak mengenal aku itulah sebenarnya orang yang buta. Itulah orang tersesat itu yang sebenar-benarnya. Makanya sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum ajal itu datang kepada diri kita ini, waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah kepada diri kita Bapak Ibu, maka wajib kita ini mengenali, melihat dan menyaksikan siapa diri sejati kita yang sebenar-benarnya. Makanya Nabi selalu mengutarakan akan hal ini kepada diri kita. Man nazara ila say'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa melihat kepada sesuatu
bisa dia menyaksikan kepada sesuatu, bisa dia memandang kepada sesuatu. Tapi dia tidak mampu memandang, melihat, dan menyaksikan Allah yang sudah nyata pada sesuatu. Itulah sebenarnya pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah itu adalah pandangan yang berdosa. Jadi maknanya, siapa yang tidak melihat Allah, padahal dia yang wujud semata-mata, wujudnya sudah nyata, meliputi segala sesuatu. Tak mampu dia memandang Allah yang wujud itu, yang sudah nyata pada segala sesuatu. Itulah pandangan yang berdosa. Padahal Allah menjelaskan kepada kita tentang kehadirannya. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah selalu beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, disitulah wujud nyatanya diri aku pada dirimu. Kalau kurang paham juga kita dengan bahasa Allah itu, di mana keberadaannya, maka dipertegas oleh Allah kembali, inna rabbaka ahatu binnas. Keberadaan aku ini sudah nyata meliputi dirimu, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan keberadaannya, sudah nyata meliputi diri kita zahir dan batin, itu maknanya Allah itu sudah benar-benar terang wujud nyata pada diri kita ini. Bahwa diri kita ini bukanlah diri kita. Akan tetapi diri kita ini bentuk lain daripada rupa dirinya. Makanya diri kita nggak pernah ada. Kapan diri kita nggak pernah ada? Sejak mula adanya kita nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Akulah zat, namaku Allah. Akulah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Aku yang wujud itu. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang nyata. Karena yang nyata dan yang wujud itu adalah aku, kata Allah. Akulah dirimu dan dirimu itu bukanlah diriku. Aku yang dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku yang sebenar-benarnya. Disitulah letaknya Allah itu ahad, tunggal, esa, tiada berbilang. Kalau Allah itu adalah ahad, esa, tunggal, tiada berbilang, Bapak Ibu, maka seisi alam ini, segala yang wujud, segala yang nyata, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, itulah kezohiran memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Maka jangan kita tertipu dengan pandangan kita. Jangan kita tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Supaya kita tidak tertipu dengan pandangan kita, dengan penglihatan kita. Maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, tanggapi dengan hati. Bahwa apa yang dipandang oleh mata, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Memangnya apakah ada yang lain lagi selain daripada dirinya? Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka Allah itu belum dikatakan ahad. Allah itu belum dikatakan tunggal dan esa, karena masih ada rupa yang lain selain daripada dirinya. Namun karena dia cuma yang ada semata-mata, karena tidak ada dari yang lain, maka segala bentuk dan rupa itulah kenyataan rupanya Allah itu. Rupanya boleh banyak,
bentuknya boleh banyak, wajahnya boleh banyak. Tapi dirinya hanya seorang saja Bapak Ibu. Dirinya hanya satu saja. Kalaulah dirinya satu, maka segala yang banyak ini, inilah kenyataan rupa daripada diri yang satu itu. Maka oleh karena itu, Rasul katakan, siapa yang tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada segala sesuatu, itulah pandangan yang berdosa itu. Padahal segala sesuatu itu tiada lain adalah bentuk lain daripada rupa dirinya. Seisi alam ini Bapak Ibu, bentuk lain daripada rupa diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan bentuk lain daripada rupa diri Allah. Pada seisi alam ini, sempurnalah bentuk lain daripada rupa diri Allah itu yang disebut namanya insan. Insan inilah kesempurnaan daripada rupa diri Allah itu. Maka dikatakan oleh Allah tentang rasa dirinya, khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Dijadikan insan itu adalah gambaran rupa daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambar rupa akan diriku. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada? Yang adanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu siapa Adam itu? Adam itu adalah aku. Aku yang Adam itu. Makanya pantas Allah katakan, kalau aku yang dikatakan Adam dan Adam itu rupa aku, maka dikatakan oleh Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu adalah rupa diriku sendiri. Itulah kesempurnaan memandang rupa Allah itu secara ori, secara sempurna, secara nyata. Maka kenalilah diri kita ini yang sebenar-benarnya. Maka siapa yang mau mengenal dan memahami akan dirinya, pasti dia mampu mengenal, melihat, dan menyaksikan diri yang sejatinya. Bahwa diri sejatinya itu tidak adalah Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada diri yang lain lagi Bapak Ibu. Tidak ada wujud yang lain lagi. Kalau ada bahasa makhluk, itu bahasa syariat. Kalau ada bahasa sesuatu, itu juga bahasa syariat. Padahal makhluk sesuatu itu dalam bahasa torikatnya itulah cermin untuk memandang rupa dirinya. Sesuatu dan alam itu bahasa hakikatnya itu yang disebut ainullah, nyatanya Allah. Sesuatu dan alam itu bahasa marifatnya tiada lain Allah. Kalaulah sesuatu dan alam itu tiada lain Allah, ya dialah itu sebenar-benarnya. Sempurnanya dia yang sebenar-benarnya. Inilah disebut namanya dengan insan itu. Itu yang disebut namanya insan kamil mukamil. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah itu ya diriku. Dan diriku inilah wujud nyatanya Allah itu. Maka Allah sebenarnya yang beraku-aku dengan dirinya. Karena tidak ada yang beraku-aku selain daripada dirinya itu. Namun kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang dan menyaksikan akan wujud nyatanya Allah itu yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Karena manusia itu sudah tertipu dan terdinding dia. Dengan keakuan dan kesadaran dirinya. Dia sudah tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya rupanya Allah itu. Lalu bagaimana cara kita mengenal dirinya? Keluar kita dari diri kita. Siapa yang mau keluar dari dirinya? Disitulah dia mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu. Keluar diri itu alias mati. Tapi matinya mati di dalam hidup. Inilah pesan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu.
Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan serta memandang diri yang sejati itu yang bernama Allah. Kecuali kamu benar-benar mati. Orang yang mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Orang yang mati yang bisa memandang Allah. Kalau orang yang mati yang bisa melihat, menyaksikan Allah, tentu mati yang dimaksudkan oleh Rasul itu adalah mati mutu qabla anta mutu. Mati sebelum datangnya ajal kematian. Itulah yang dikatakan matikanlah keakuan dirimu. Matikan kesadaran dirimu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau merasa wujud, merasa bersifat, maka pasti kamu tidak akan mengenal aku. Karena yang wujud dan bersifat itu aku. Kalau aku wujud dan aku bersifat, lalu kamu merasa wujud dan bersifat pula, pasti kamu tak kenal aku. Karena sudah ada dua wujud di situ. Padahal tanpa kita sadari, sejak azalinya kita nggak pernah ada. Sejak dahulunya kita nggak pernah ada. Kalau itu sudah kita sadari sejak dahulunya, sejak Allah itu wujud kita nggak pernah ada, maka jangan mengaku-ngaku ada. Itulah makna yang sebenarnya keluar kita dari keakuan diri kita ini. Matikanlah kesadaran diri kita. Biarlah Allah yang sadar bahwa dirinya itu yang Allah itu, Bapak Ibu. Untuk mengenal dan memahami lebih dalam tentang rahasia diri kita ini, bagaimana kita bisa mengenal, melihat dan menyaksikan diri yang sejati diri kita dengan jalan mati, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mengenal, ingin kita melihat dan menyaksikan diri sejati yang ada pada diri kita ini sebelum datangnya ajal, maka jalan satu-satunya itu Bapak Ibu, Ustadz, keluar kita dari diri kita sendiri. Jangan merasa kita yang wujud. Jangan merasa kita ini yang bersifat. Yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Karena Allah lah yang lebih dahulu ada sebelum adanya kata ada. Sebelum adanya kata ada, Allah sudah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Aku yang awal yang tiada ada ujungnya. Aku yang akhir yang tiada pangkalnya. Aku yang zahir tiada berbentuk dan berupa, namun aku nyata pada segala bentuk dan rupa ini. Aku yang batin tiada tersembunyi. Karena segala yang zahir, segala yang nyata, itulah sebenarnya akan nyatanya diriku yang batin itu yang sesungguhnya. Ini yang mesti dipahami. Maka jalan satu-satunya itu kita mesti mengalami proses mati, Bapak Ibu. Karena orang yang mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah, tak akan pernah mampu kamu mengenal diri sejatimu kecuali kamu sudah benar-benar mati. Jadi yang dimatikan itu adalah kesadaran diri yang merasa ada. Nah, sekarang yang mana yang diri Bapak Ibu yang dikatakan insan itu? Yang mana yang mesti dimatikan? Bagaimana cara mematikannya? Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi kata Rasul, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan diri sejatimu yang bernama Allah itu kecuali kamu benar-benar mati. Jadi yang dimatikan itu keakuan dan kesadaran diri yang merasa wujud dan merasa bersifat itu. Sadarilah bahwa kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada. Yang ada sejak mula adanya kita itu hanyalah Allah. Allah lah yang ada sebelum kata ada itu ada.
Belum ada kata ada, dia sudah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Makanya Allah menjelaskan huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal nggak ada ujungnya. Dia yang akhir tidak ada pangkalnya. Dia yang zahir tidak berbentuk dan berupa, dan dia juga yang batin tidak tersembunyi. Karena segala yang zahir itulah nyatanya akan dirinya yang batin itu. Makanya diri Bapak Ibu ini kesempurnaan memandang wujud nyatanya akan dirinya secara sempurna, secara ori. Maka dikatakan al-insanu siri wa ana sirahu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah diriku. Walaupun kita punya diri, tapi diri kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita ini disebut orang, kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut manusia, tapi manusianya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita dikatakan insan, insannya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Lalu siapa sebenarnya insan? Siapa yang dikatakan namanya manusia? Siapa yang dikatakan namanya orang? Itu tidak adalah dirinya. Tidak ada yang lain lagi Bapak Ibu. Maka untuk mengenal diri sejati pada diri insan ini, kata Nabi, matikan diri. Mutu qabla anta mutu. Mana yang diri kita yang dikatakan insan itu? Nih, ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada syir. Lalu cara mematikannya, ya, dengan cara pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan pandangan basyirah. Pandang dengan mata zohir, kemudian tanggapi dengan pandangan basyirah atau pandangan hati. Nah, lalu bagaimana caranya? Secara pandangan zohir, tampak tubuh ini yang berbuat, tampak tubuh ini yang bergerak. Ya. Setelah kita pahami secara pandangan mata zohir, nampak tubuh ini yang berbuat, yang bergerak. Ya. Lalu tilik ke dalam. Rupanya tubuh ini berbuat, tubuh ini bergerak, itu karena adanya hati. Itulah maksudnya. Fanahkan tubuhmu, lalu nyatakan hatimu. Itu maksud yang sebenarnya. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini, inilah nyatanya perbuatan hati. Ya, apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini, inilah nyatanya perbuatan hati. Oleh karena itu, fanakan tubuhmu, lenyapkan tubuhmu, hapuskan tubuhmu, hilangkan tubuhmu, nyatakan hatimu. Apa yang diperbuat oleh tubuh, sebenarnya itulah nyatanya perbuatan hati. Disitulah dikatakan oleh orang-orang kasab, yang zahir menunjukkan yang batin. Itu dia. Yang zahir ini menunjukkan yang batin. Tangan Ustaz begini. Sebenarnya tangan Ustaz begini ini menunjukkan hati sebenarnya. Hati yang memerintahkan tangan itu begini. Begini. Begini hormat. Hati. Disitulah rahasianya tubuh ini berimam kepada hati. Itu boleh kalau Bapak Ibu ingin mudah memahaminya. Tubuh itu berimam kepada hati. Kalau tubuh berimam kepada hati, itu maksudnya apa yang diperbuat oleh tubuh, itulah nyatanya perbuatan hati. Itu yang disebut namanya pandangan torikat. Kalau ini pandang syariat namanya nih Bapak Ibu. Pandangan syariat. Pandang syariat. Pandang syariat itu pandangan yang zohir. Kalau pandangan torikat, pandangan yang batin. Nih, kalau hati ini pandangan torikat namanya Bapak Ibu. Pandangan torikat itu pandangan yang batin.
memandang dengan hati. Jadi sebenarnya yang berbuat itu bukan tubuh, tapi adalah hati. Yang kedua, setelah kita paham apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itu nyatanya perbuatan hati, fanakan kembali. Apa yang diperbuat oleh hati itu nyatanya perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati itulah nyatanya perbuatan ruh. Tidak bisa hati itu berkehendak, tidak bisa hati itu berbuat, melainkan hati itu berkehendak dan berbuat karena nyatanya ruh. Ruh itu yang disebut namanya pandangan hakikat. Nah, hakikat apa artinya tuh? Pandang hakikat, apa artinya Bapak Ibu? Pandangan yang sebenarnya. Hakikat itu yang sebenarnya. Jadi yang sebenar-benarnya yang berbuat itu, yang nyata pada hati, lalu nampak pada tubuh, sempurna dia pada perbuatan, yang berbuat itu inilah sebenarnya ruh. Itu pandangan hakikat. Makanya pandang hakikat itu sebenar-benarnya pandang. Ya, kalau syariat tadi pandangan apa namanya? Pandangan zohir. Nah, nih, kalau tidak lupa Bapak Ibu bisa buatnya. Thariqat pandangan, thariqat pandangan batin. Hakikat sebenar pandang. Sebenar pandang. Inilah ruh itu. Makanya Allah bertanya, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Tuh, Allah katakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Kuliruh min amri Rabbi. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Rabbku, urusan aku. Katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Itu makna secara harfiahnya. Makna hakikatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu tiada lain aku. Ruh itu tiada lain aku, kata Allah. Kenapa Allah katakan ruh itu tiada lain aku? Makna hakikatnya, karena ruh itulah disebut namanya sifat Allah. Nah, kalaulah ruh ini dikatakan sifat Allah yang mana maksudnya? Itulah sifat yang 7. Yang 7. Mana yang 7 itu? Sama. Apalagi? Basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan maka itulah dikatakan sebenar pandang. Jadi yang mendengar itu ruh tuh, yang melihat itu ruh, yang berkata itu ruh, yang mengetahui itu ruh, yang hidup, yang berbuat, yang berkehendak itu adalah ruh. Itu dia sebenarnya. Lalu siapa ruh itu yang sebenarnya? Kalau ruh itu yang sama, apakah sama itu yang mendengar? Walaupun sama itu artinya bukan sama yang mendengar. Coba lu tangkap di bahasa Ustaz. Walaupun ruh itu adalah sama mendengar, bukan sama itu yang mendengar. Walaupun ruh itu adalah basar, artinya melihat, bukan basar itu yang melihat. Walaupun ruh itu adalah hayat, bukan hayat itu yang hidup. Mana sebenar-benarnya yang sama?
mana yang sebenar-benarnya yang basar, mana yang sebenar-benarnya yang kalam, yang ilmu, yang kudurat, yang iroda dan hayat. Itulah yang dikatakan namanya sir. Sir. Sir itu apa artinya? Sir itu artinya rahasia. Sir di bahasa Arab. Terjemahnya rahasia. Rahasia itu disingkat lagi dengan rasa. Apa tuh rasa? Rasul Rasul Allah tuh. Nih, rasa itu Rasul Allah. Apa kata Allah? Wa'lamu ana fikum Rasulullah wa fi anfusikum afala tubsirun. Ketahuilah olehmu nih. Wa'lamu anna fikum Rasulullah wa fi anfusikum apala tubsirun. Tubsirun. Wa'lamu anna fikum, ketahuilah oleh dirimu bahwa pada dirimu, di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu nih dia. Disingkat apa tadi? Rasa. Rasa itu adalah rahasia itu adalah sir. Ya, ini dijelaskan pelan-pelan Bapak Ibu. Sir itu artinya rahasia. Rahasia itu disingkat oleh orang kasab rasa. Rasa itu adalah Rasul Allah. Makanya Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Lalu mana yang dikatakan Rasul Allah? Mana yang dikatakan utusan Allah? Yang disingkat nama dengan rasa, yang artinya adalah rahasia. Ini adalah ruhnya. Rasul Allah itu ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain aku. Karena ruh itu tiada lain aku, itu maksudnya akulah sebenarnya itu. Disitulah dikatakan tadi. Walaupun sama ini artinya mendengar, bukan sama yang mendengar. Yang mendengar itu si aku. Siapa si aku nih? Allah nih yang si akunya. Aku yang mendengar, aku yang melihat, aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang kuasa berkehendak dan hidup. Allah maksudnya. Makanya rahasia daripada ruh ini Allah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada adalah aku, kata Allah. Itu artinya apa yang diperbuat oleh tubuh itu nyatanya perbuatan Allah. Apa ayatnya tuh? Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh itulah nyatanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan khalaqakum, menciptakan dirimu, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu kerjakan. Kullu min indillah. Katakanlah bahwa tiap segala sesuatu itu datangnya daripada sisi Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baki. Apa yang ada di sisi kamu itu yanfadu, tidak pernah ada. Yang padu itu nggak pernah ada. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal tuh.
Karena perbuatan tubuh itu, itulah nyatanya perbuatan Allah, maka disebutlah tubuh, hati, ruh, dan sir itu yang disebut namanya dengan wujudullah. Nah, ini dia Bapak Ibu, kumpulan ini disebut wujudullah. Atau sebut namanya ainullah. Atau sebut namanya hakikatullah. Kenapa dikatakan wujud Allah? Kenapa dikatakan nyatanya Allah? Kenapa dikatakan sebenar-benarnya Allah? Karena tubuh inilah sebenarnya tempat memandang fiilnya Allah. Nah, tubuh ini tempat memandang fiil. Apa itu fiil? Perbuatan Allah. Hati ini tempat memandang asmanya Allah. Ruh itu tempat memandang sifatnya Allah. Sir itu tempat memandang zatnya Allah. Jadi karena tubuh tempat memandang fiilnya Allah, hati tempat memandang asmanya Allah, ruh dan sir tempat memandang sifat dan zatnya Allah, maka disebutlah namanya wujudullah, ainullah. Maka kesempurnaan memandang wujudullah, kesempurnaan memandang ainullah, kesempurnaan memandang hakikatullah, disebutlah namanya insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud rupa diri Allah itu. Yang disebut istilahnya insan kamil kamil. Insan yang paripurna Bapak Ibu. Rupanya diri Bapak Ibu itu adalah bentuk daripada wujud diri yang sejati. Inilah rupa diri yang sejati. Inna rabbaka ahatu bin nas. Aku ini telah nyata pada dirimu. Aku sudah meliputi dirimu. Walaupun aku mengatakan aku sudah meliputi dirimu, tapi ingat kata Allah, dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain pada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Karena dia cuma yang ada Bapak Ibu. Maka ketika kita sudah mengenal itu, kita sudah memahami itu, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, itu artinya kita telah mati itu Bapak Ibu. Siapa yang sudah mengenal Allah, maka dirinya mati. Siapa sudah mengenal Allah, maka dirinya karam. Apa hadisnya itu? Man arafa nafsahu. Man arafa rabbahu. Man arafa rabbahu. Itu dia. Fasadal jasad. Jasad. Siapa yang sudah mengenal Robnya? Robnya, yang mana yang Rob tuh? Ya, siapa yang mengenal Tuhannya? Yang Rob itu, nih. Yang wujud. Yang sama. Yang basar. Yang kalam. Yang ilmu. Yang kudurat. Yang irodat. Dan yang hayat. Fasadal jasad. Maka karamlah dirinya, hapus dirinya, bukan diri ini hilang, diri ini tetap ada, tapi yang hilang itu mana? Yang hilang tuh keakuannya, yang hilang tuh kesadaran dirinya, tidak ada lagi merasa-rasa tuh, aku yang melihat, ambo yang melihat, dena yang melihat, awak yang melihat, ya, aneh yang melihat, nggak ada tuh lagi, karena hakikat huwa, hakikat anta, hakikat ana itu Allah tuh. Hakikat anta, huwa, ana itu Allah. La ilaha illah anta. Tidak ada yang nyata melainkan engkau. La ilaha illah huwa. Tidak ada yang nyata melainkan dia. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata melainkan aku. Siapa anta huwa aku tuh? Allah. Ada nak di Bapak Ibu di sana tuh? Tidak ada di Bapak Ibu di situ. Kalau tidak ada di Bapak Ibu di situ, lalu siapa di Bapak Ibu di sebenarnya? Itu dia tuh nyatanya Allah tuh. Jadi tak payah mencari Tuhan tuh.
Kalau Bapak Ibu mau mencari Tuhan itu pada diri, maka kenali diri ini. Tapi kalau kita ingin mencari Tuhan keluar daripada diri, tidak akan bersobok Bapak Ibu. Ini pesan Rasul tuh. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa yang mencari Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Dan cari Tuhan itu pada diri. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dan rahasia diri itulah aku wujud nyata berdiri dengan sendirinya. Nah, kalau udah bersobok Allah itu, di situ pula lah kesimpulannya, Tuhan tak perlu dicari. Jangan dicari juga Tuhan itu lagi. Memangnya aku ini gaib, kata Allah. Yang gaib itu dirimu. Ya? Aku ini zahir, aku ini nyata. Siapa yang mengatakan diriku ini gaib? Karena dia belum mengenal aku. Padahal yang gaib itu dirinya, yang batin itu dirinya, yang nyata dan yang wujud itu aku, kata Allah. Cuma dia terdinding dengan keakuannya. Karena dia merasa wujud di situ. Dia merasa melihat di situ. Tak sadar dia yang wujud, yang melihat itu Allah. Tak sadar dia yang hidup, yang mendengar itu Allah. Maka supaya kita sadar, keluar kita dari kita. Bahasa ustaznya, berantilah jadi orang lah. Maksudnya berhenti jadi orang tu Pak Ji. Itu yang matikan diri itu. Ba'acar mematikan diri dengan pisau. Dengan apa cara matikan diri? Dan merasa kita yang ada itu wujud Allah. Oh ya. Jadi alat untuk mematikan diri apa? Kalau alat mematikan sapi, kerbau apa alatnya? Pisau. Kalau alat mematikan sapi yang berkaki dua? Kalau sapi yang berkaki empat dengan pisau, dengan golok. Kalau mematikan sapi yang berkaki dua? Zikir tu alatnya tu. Ya. Sembilah itu. Dengan cara berzikir. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Zikir tu alatnya untuk penyembelihnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Jadi kalau lah mati di Bapak Ibu tidak ada lagi di situ. Jangan pula dimati-matikan juga lagi. Diri yang mana yang mesti dimatikan? Memangnya di Bapak Ibu ada, Pak? Ini udah naik ke atas makomnya tuh, Kalau diri Bapak Ibu sudah sadar, sesadar-sadarnya, sejak mula adanya Allah cuma yang ada. Dan diri Bapak Ibu nggak pernah ada sejak Allah itu ada, mana yang mesti dimatikan lagi? Nggak ada yang dimatikan. Kecuali di Bapak Ibu ada. Baru dimatikan. Sekarang Bapak Ibu udah paham. Di Bapak Ibu nggak ada yang dimatikan. Tapi kenapa ada proses mematikan diri? Karena selama ini kita nggak tahu bahwa di kita ini ada. Tapi setelah kita paham di kita itu ada, sembuhlah rasa ada tuh. Sembuhlah kesadaran itu. Itu duduknya dia hakikat. Dia hakikat itulah sembuhlah rasa ada. Keakuan tuh yang disembelih. Tapi kalau udah paham kita bahwa diri kita tidak ada, nggak ada yang mau disembelih-sembelih. Nggak ada yang mau dimati-matikan, nggak ada yang mau dipanah-panahkan. Kan aku cuma satu-satunya, nggak ada pembanding diriku. Ya, aku tetap jomblo tuh Tuhan. Tetap Allah tuh jomblo dari dahulunya, sekarang yang akan datang. Ya. Mana ada dua-duanya Tuhan di sini, satu-satunya tuh. Ada yang lain tuh. Makanya dikatakan, karena Allah itu jomblo, Allah itu tunggal, maka sesi alam inilah yang dikatakan tajalli daripada rupa dirinya. Tajalli apa artinya itu, Ibu? Kenyataan dirinya. Wujud dirinya, bentuk rupa dirinya. Jadi pandangan zahir, nampak wajahnya banyak. Pandangan zahir, nampak bentuknya banyak.
Tapi pandangan hati, segala yang berbentuk, segala yang berupa itu dirinya satu juga Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu menggambarkan bahasa itu? Lihat ini, kajinya tentang beras lagi. Ini beras, nah, di blender dia. Jadi apa lagi? Tepung. Tepung dikasih air lagi. Jadi apa namanya? Jadi bubur dia. Bubur, kasih kecap, kasih ayam, kasih kerupuk. Apa namanya? Bubur ayam namanya. Jadi ketika Bapak Ibu memandang bubur ayam, yang terpandang apa? Beras. Jadi jangan dicari juga beras tuh, karena beras itu sudah jadi bubur ayam. Ya. Siapa tidak mampu memandang beras pada bubur ini atau bubur ayam itu apa namanya? Itu yang butuh sange itu. Sange butuh dah. Ya. Oleh karena itu, dalam kajian kita ini tepung, bubur atau bubur ayam apa bagi beras? Itu yang kenyataan. Bahasa tauhidnya apa tuh? Tajalli. Tajalli bentuk lain. Bentuk lain daripada rupa beras. Itu maksudnya. Jadi kalau beras sudah jadi lontong, jangan dicari juga beras tuh. Makan sila lontong tuh. Walaupun Bapak Ibu makan lontong, jangan dibilang makan beras, bilang makan lontong. Walaupun yang dimakan itu hakikatnya tapi jangan dibilang makan beras, makan lontong. Sebut aja makan lontong, sebut aja makan nasi. Ya, walaupun yang dimakan itu nasi dan lontong, hakikatnya yang dimakan itu beras. Rahasiakanlah beras itu pada nasi, rahasiakan beras itu pada lontong, rahasiakan beras itu pada tepung, pada bubur tuh. Walaupun yang dipandang tepung, walaupun yang dipandang bubur ayam, walaupun yang dipandang nasi, walaupun dipandang lontong, hakikat yang kita pandang itu sebenarnya adalah beras ininya. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, segala bentuk dan rupa yang kita pandang itu hanya satu saja dari segala bentuk dan rupa itu. Siapa? Allah Bapak Ibu. Inilah kaji tentang titik itu Bapak Ibu. Ya, Sunan Kalijaga itu dia ingin mencari titik sebenarnya. Itu masih kias itu Bapak Ibu. Contoh, lihat Ustaz menulis A, B, C sampai Z. Ketika Bapak Ibu memandang huruf A, B, C sampai Z, yang terpandang pada huruf A sampai Z itu apa? Titik yang terpandang Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa yang terpandang itu adalah titik pada huruf A, B, C sampai Z itu? Karena titik kenyataan. Bukan ABC itu kenyataan titik. Asailah. Ulang lagi. Ketika Bapak Ibu memandang A, B, C sampai Z, yang terpandang apa? Titik. Kenapa terpandang titik? Coba satu orang kalau berani coba. Pak Haji dulu. Karena ABC itu adalah berasal dari titik. Berasal dari titik. Agak jauh sedikit, dekatkah lagi pahamnya? Siapa yang berani Pak Ben? Sama. Sama takut dia takut. Takut Pak Imam. Boleh haluskan bahasa Pak Haji. Karena ABC ini berasal dari titik. Itu agak jauh sedikit tuh, agak jauh tuh, agak dekat sedikit pahamnya. Coba Pak Imam. Karena titik itu adalah wujud nyatanya ABC dan titik. Oh, sama juga dengan bunda kita tadi tuh. Udah jauh tuh presetnya tuh. Enggak. Nah, titik itu kenyataannya dari ABC itu Ustaz. Itu yang paling aku tuh, Siapa yang tepat bahasanya? Ani, Mani. Kenapa ketika memandang A sampai Z itu terpandang titik? Karena ABC sampai Z itulah nyatanya dari titik. Nyatanya dari titik. Kenyataan titik. Kenyataan titik, tajalli titik. Ketika memandang A, B, C, D sampai Z, terpandang titik. Apa sebabnya? Karena A sampai Z inilah tajalli titik. Inilah bentuk rupa titik. Pertanyaannya,
ketika Bapak Ibu memandang ABC, kalau memang ABC itu tajali titik, rupa bentuk rupa titik, apakah, pertanyaannya, boleh nih, apakah titik itu banyak atau titik itu satu? Satu. Yang banyak itu apanya, boleh nih? Jawablah, Datun ada sini. Ani bantu. Bentuk dan rupanya. Bentuk dan rupa titik. ABC ini bentuk dan rupa titik sebenarnya. Pandangan zahir nampak apanya ini? ABC. Pandangan zahir nampak huruf ABC-nya, pandang batin dapat titik. Walaupun yang Bapak Ibu pandang ABC dan Z ini, sebenarnya yang kita pandang daripada huruf A sampai Z itu apa? Titik. Ini kias Bapak Ibu. Mana yang sebenar titik itu? Yang sebenar titik itu adalah Kalau yang sebenar titik itu adalah Allah, ABC sampai Z ini siapa nih? Bentuk lain daripada Allah itu sebut apa namanya? Muhammad. Seisi alam ini Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu Muhammad tuh. Jadi walaupun yang kita pandang Muhammad, namun hakikatnya yang kita pandang dari Muhammad itu siapa? Allah itulah. Itu maknanya ketika memandang Muhammad dah sama memandang Allah tuh. Ketika memandang Muhammad dah sama memandang Allah. Kenapa? Karena Muhammad itu kenyataan rupa Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan rupa Allah, itikad di sini bahwa Muhammad itu tiada lain. Itulah itu sendiri itu. Sekarang mana yang Muhammad wujud rupanya Allah tuh? Ini Muhammad nih, yang hadir ini Muhammad nih semuanya nih. Ketika memandang Muhammad dah terpandang Allah tuh. Pertanyaannya untuk ibu kita. Siapa yang tidak mampu memandang Allah pada Muhammad, apa namanya? Timur sakit. Paham tak? Rupa sepeda sendiri rupanya Bapak Ibu. Ini paham tak Bapak Ibu nih? Udah bersorak-sorak Ustaz ya, Ustaz kalau udah bersorak-sorak tuh insya Allah hilang sakit kepalanya nih. Itu dia rahasianya. Jadi yang kita cari ini nih, titiknya. Jadi jangan tertipu memandang bentuk dan rupa, kata Ustaz. Apa kata Ustaz selalu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Walaupun mata memandang Muhammad, walaupun mata memandang sesuatu, walaupun mata memandang alam, maka yang terpandang daripada Muhammad, alam dan sesuatu itu tiada adalah Allahnya. Itu maksudnya itu. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang terpandang apa? Papan tulis, mic, manusia, alam dan sesuatu. Tapi pandang Allahnya yang sudah nyata pada papan tulis, mic, sesuatu itu. Ini bahasanya kalau dibawa kepada huruf A, B, C sampai titik ini, pandang titiknya apa yang dipandang pada huruf A, B, C itu. Bisa memahami itu? Pandang titiknya apa yang dilihat pada huruf A, B, C sampai Z. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata pada saat kita memandang A, B, C sampai Z itu. Ini ilmu titik Bapak Ibu. Yang titik itu Allah. Biji, ilmu biji namanya. Menebang pokok di dalam biji, mengambil buah di dalam biji. Paham maksudnya itu? Bisa Bapak Ibu menebang pokok kayu di dalam biji? Bisa kan? Mengambil buah dalam biji? Ini biji lele nih Bapak Ibu nih. Nih. Lalu jadi ini dia. Apa namanya ini? Korea. Dari biji ini muncul akar. Tunas, patah,
baru dahan, ranting, daun-daun, bunga putih. Lalu kita ambil dia kembali, bahwa ranting, dahan, bunga, buah, pokok tuh, akar semuanya dari dalam ini dia. Biji itu, titik itu sebenarnya. Itu memahaminya, mengambil buah di dalam biji. Itu artinya bahwa buah itu asalnya daripada biji itu. Ini yang dikaji asal tuh. Disitulah dikatakan Allah itu yang titik. Allah itulah hakikat segala yang ada. Apa maksudnya tuh ibu-ibu? Allah itu hakikat segala yang ada. Allah itu hakikat segala yang ada. Allah itu hakikat segala yang wujud. Apa maksud kalimat Ustaz tuh? Hah? Ya memang Allah itu tunggal. Bahwa Allah itu hakikat segala yang ada. Maksudnya apa tuh? Halo? Bisa mengambil kesimpulan nih? Allah itu hakikat segala yang ada. Segala yang ada itulah sebenarnya Allah. Segala yang ada itulah Allah. sebenarnya Allah itu. Maka orang-orang kasab membuat suatu rumusannya. Apa rumusannya yang dibuat oleh orang kasab? Suhudul kasra fil wahda. Suhudul kasra fil wahda. Apa artinya itu? Pandang yang banyak pada yang satu. Yang kedua, suhudul wahda fil kasra. Pandang yang pada yang banyak. Yang ketiga, suhudul wahda fil, apa artinya tuh? Pandang yang satu. Kita lihat satu-satu pemahamannya. Suhudul kasra fil wahda. Apa artinya? Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya tuh Pak Iman? Pandang yang banyak pada yang satu. Pandang yang banyak pada yang satu. Apa pahamnya tuh? Bahwa yang banyak itu, yang semuanya itu yang ada, yang wujud itu adanya Allah Ta'ala. Itu dia. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, apapun bentuk dan rupa, itulah wujud nyatanya diri Allah. Itu maksudnya tuh. Yang kedua, suhudul wahda fil kasra. Apa artinya ibu-ibu? Pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya tuh ibu-ibu mewakili? Pandang Allah setiap yang wujud. Pandang Allah. Ini pandang yang banyak, pandang yang satu pada yang banyak. Apa tadi? Artinya apa? Pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya Bu? Coba ulang lagi. Pandang Allah pada setiap yang wujud, yang ada. Iya, pandang Allahnya pada setiap yang ada. Itu maksudnya. Pandang Allahnya pada setiap yang wujud. Pada setiap rupa. Karena setiap yang wujud, setiap rupa, itulah nyatanya wujud Allah. Ini balik-balikkan ini. Yang terakhir, suhudul wahda fil wahda. Apa artinya? Pandang yang satu pada yang satu. Apa maksudnya tuh? Memandangkan dirinya sendiri. Pandang Allah yang terpandang Allah. Apa maksudnya itu pandang Allah yang terpandang Allah? Dialah yang memandang dan menyaksikan akan rupa dirinya sendiri. Kalau sudah sampai pemahaman seperti itu, karena dia yang memandang dan melihat serta menyaksikan diri sendiri, adakah bahasa memandang dan menyaksikan juga situ? Tidak ada kata itu. Makanya pada saat itu, man arafallahu kala lisanahu. Ini dia kuncinya. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, maka keluh lidahnya. Yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia, apalagi mau disebut. Yang memandang dia, yang dipandang juga dia. Yang mengingat dia, yang diingat juga dia. Perlu lagi mengingat? Jangan mengingat. Kalau masih mengingat, tanda belum ingat. Orang yang ingat itu tidak mengingat. Orang yang tidak mengingat itu artinya sebenarnya ingat. Itu bertele-tele aku.
Ustaz ulangi pelan-pelan. Ini bahasa-bahasa kias. Orang yang mengingat itu tanda tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Jadi yang sebenar ingat itu adalah yang tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenar ingat. Oleh karena itu perlu diingat lagi? Tidak. Kalau tidak gimana lagi? Diam saja lagi. Diam atau diam-diam? Diam-diam di dalam apa? Ini dia kajiannya. Diam di dalam paham. Paham dalam apa? Paham di dalam kesadaran. Sadar dalam apa? Iman. Itu dia. Maka ketika itu cukup disadari, dirasakan, dan diimani. Pandang boleh, lihat boleh, rasakan boleh, tapi disebut jangan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Gak ada lagi kata yang bisa diungkapkan situ. Tak ada lagi ilmu yang bisa dijabarkan lagi. Udah habis. Udah kembali dia kepada asalnya. Makanya kata Rasul, kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu bahas, yang kamu kaji, kembalikan dia kepada asalnya. Kepada asalnya satu titik itu adalah Allah. Makanya dikatakan innalillahi. Itu dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu asalnya Allah dan kembalinya kepada Allah. Jadi yang bisa kembali kepada Allah adalah Allah. Apa maksudnya itu? Yang bisa kembali kepada Allah adalah Allah. Yang bisa bertemu Allah itu siapa? Allah yang bisa bertemu Allah. Makanya berhentilah jadi orang lagi. Biar bisa bertemu Allah. Ya, karena orang itu bukan diri Bapak Ibu. Nanti memahaminya Bapak Ibu. Ya, ini kajinya bercanda, bergurau, tapi masih menghantarkan kepada qalbun salim. Selamat kita Bapak Ibu. Udah nyata atau belum? Sudah nyata Allah tuh dah. Pertanyaannya, Ibu lagi. Boleh ini lagi. Ditanya-tanya nih udah lama kali bersuluk nih, ulang-ulang kaji ini. Kalau sudah nyata Allah tuh, sedang apa pekerjaan Allah tuh? Sedang apa Allah tuh sekarang? Nengok Ustaz. Sedang duduk, sedang melihat, sedang mendengar. Ya. Dan jangan tahu Bapak Ibu. Ya. Makanya nggak bisa lagi diutarakan, udah jelas. Nikmati aja lah hidupnya lagi. Kan itu bahasa Ustaz tuh, sakit berobat, capek istirahat, lapar makan, haus minum. Itu tuh kantuk bawa lalu. Pasai mengaji pulang oleh. Gak ada lagi situ, udah selesai kaji ini dah. Dah khatam namanya. Tapi ingat, walaupun sudah khatam, orang yang sudah khatam tidak pernah mengatakan dirinya khatam. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya khatam juga belum tentu khatam. Rupanya tidak ada pengakuan di dalamnya. Kalau masih ada pengakuan, tidak ada diri itu dah. Itu yang wujud kazanbun tuh. Ya, makanya hijab yang paling halus bagi orang marifat, lihat, hijab yang paling halus bagi orang marifat itu pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Pada saat dia menilik-nilik ke dalam dirinya. Aku ini sudah marifat atau belum nih? Kalau aku sudah marifat, aku udah jadi wali atau belum nih? Kalau aku sudah jadi, apalah karomahku? Pada saat dia sudah menyenter ke dalam diri, udah ada diri itu. Kalau diri tidak ada, apa yang mau disentar lagi? Kalau diri tidak ada, apa yang mesti dipandang-pandang lagi? Padahal kita ada. Yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, jangan dipandang-pandang, jangan ditilik-tilik, jangan disenter-senter juga Allah itu. Memang dia lah tuh. Itu kesumpanan kaji itu Bapak Ibu. Tidak ada lain lagi itu daripada itu tuh. Kalau ada Tuhan yang lain lagi selain pada Allah, Ustaz akan cari itu. Ya, kalau ada Tuhan yang lain lagi selain daripada Allah, Ustaz akan cari itu. Tapi tidak ada lagi, apa yang mau dicari lagi? Sudah patuh aja di situ lagi Bapak Ibu. Menunggu ajal, menunggu giliran aja lagi Bapak Ibu. Kalau kita sudah kenal Allah, buktikan lagi. Ini lihat. Orang mengaji ma'rifat itu bukan dalam bentuk kata-kata.
Orang yang mengaji ilmu ma'rifat itu bukan dalam bentuk ucapan, tapi nampak dalam kehidupannya. Itu maksudnya. Ada perubahan pada dirinya. Kalau selama ini, kalau sudah sedikit ada masalah dengan anak, bangkit harimau itu. Tapi setelah mengenal ini, harimau itu menjadi Hello Kitty. Mungkin ngapi-ngapi aja. Penyayang, pengasih, paibo. Itulah rahasianya mengaji itu supaya ada perubahan. Menjadi rahmat dia bagi anaknya, suaminya, istrinya. Semuanya ini. Bukan ingin jadi-jadi Bapak Ibu. Jadi kita mengaji ini itu selamat pulang kembali. Itu cuma. Makanya siapa yang sudah kenal Allah, sudah tahu jalan pulang dan kembali dah tuh. Itu masih berkias, masih berterikat. Maknanya pulang kembali kemana lagi? Tidak ada, pulang tidak ada kembali. Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah kembali. Allah tidak pernah datang dan Allah tidak akan pernah kembali. Karena dia sedia sejak dahulunya. Berarti makna datang dan kembali itu makna hakikat. Untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu itu, pandanglah itu adalah Allah. Allah lah asal segala yang ada. Maka kembalikanlah kepada hakikat yang ada itu adalah Allah. Berarti makna pulang kembali itu apa maksudnya? Kembali kepada Allah itu bagaimana? Apakah kita datang menemui ayah bunda kita lalu kita bersalam? Apa seperti itu? Tidak. Kembali kepada Allah itu maksudnya kembali dalam satu wujud. Satu rupa. Satu nama. Satu rahasia pada diri. Ketika kita sudah memahami bahwa Allah itu adalah diri sejati, sudah nyata di sejati itu rupanya insan, itu sudah kembali namanya. Itu sudah pulang namanya. Itu yang bertemu yang satu wujud. Menyaksikan dalam satu rupa. Satu rahasia pada diri itu Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu pahami nanti udah mati baru jumpa Tuhan. Kita di bumi, Tuhan di langit, bukan begitu. Sini memahaminya. Kiha, koha. Itu memahaminya tuh. Ada sempurna tuh Bapak Ibu. Maka amal kita itu sebut namanya amal daimun, amal ma'rifat. Siapa yang beramal? Dia la solata illallah. Ya, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang salat, tidak ada yang berzikir, melainkan yang salat berzikir itu hanya Allah. Dialah segala-galanya. Dan segala-gala itulah wujud nyatanya dirinya. Inilah yang disebut namanya tauhid. Apa namanya? Ini tauhid murni Bapak Ibu. Tauhid murni. Jadi tauhid murni itu memang tidak terpandang yang lain. Bagaimana mungkin pula terpandang yang lain nggak pernah ada. Maka untuk menjelaskan makna yang sebenarnya, tauhid murni itu jangan sampai ada wujud yang lain. Jangan sampai ada rupa yang lain. Jangan sampai ada diri yang lain. Kalau masih ada diri yang lain, rupa yang lain, wujud yang lain, berarti Allah itu belum ahad. Allah belum dikatakan murni kalau ada yang lain. Nah, dia dikatakan murni karena tidak ada pembandingnya. Dia dikatakan murni karena tidak ada yang lain selain hanya dirinya. Jadi murni itu menjelaskan tentang tauhid yang sebenar-benarnya. Jangan sampai terpandang yang lain, melainkan hanya Allah saja yang terpandang pada diri dan di luar diri. Nah, siapa yang sudah paham, insya Allah. Allah yang dilihat di dunia ini. Allah yang dilihat di barzah juga ini. Allah yang dilihat di akhirat juga ini. Ini yang mana maksudnya tuh? Oke, itu mesti pahami tuh. Pegang tuh dengan iman megangnya. Jangan ngengek cik ayam Bapak Ibu. Ditengkuk ragu. Jangan. Betul-betul megangnya. Jangan seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar, dilepas bara pun terbuang. Jangan seperti itu. Dengan iman megangnya. Dengan isbatul yakin. Itu maksudnya ngaji ini. Ya. Maka apapun amal yang Bapak Ibu lakukan, apapun tirakat yang Bapak Ibu lakukan, sudah ada ruhnya. Ruhnya ibadah, ruhnya tirakat, ruhnya berzikir, itu pengenalan kepada Allah. Allah itulah ruhnya ibadah.
Itu maksudnya, siapa yang tidak mengenal Allah dalam setiap ibadah, maka ibadahnya batal. Siapa yang tidak mengenal Allah dalam setiap zikir, maka zikirnya juga batal. Karena Allah itu yang sebenarnya. Ana rabbaka usolli. Nih. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Tidak ada siapa-siapa lagi situ. Untuk apa Allah sholat? Dia sholat melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Untuk apa dia melihat dan menyaksikan diri sendiri? Dia menikmati perbuatan diri sendiri. Untuk apa dia menikmati diri sendiri? Karena dia tiada lain adalah Allah. Habis kata-kata di situ, tidak bisa lagi dijelaskan. Habis gelu lidah tuh situ. Betul-betul tidak bisa lagi diungkapkan Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya pengenalan yang sudah putus kepada Allah itu. Tidak ada kata mencari, tidak ada kata menyembah, tidak ada kata mengingat lagi di situ. Tidak ada kata lagi melihat-lihat, menyentuh-nyentuh, tidak ada. Kata-kata itu kita zahirkan sebelum kita berjumpa. Sebelum kita sadar. Sebelum kita sudah melihat. Kalau sudah melihat, tidak ada lagi kata melihat itu. Jalani hidup ini dengan baik Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Aku udah naik aku. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan Allah kemudahan dan kepahaman dalam memahami akan rahasia sejati diri kita ini. Bahwa sejati diri kita ini tiada adalah Allah. Allah itu sudah nyata pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah diri sendiri. Akan tetapi inilah wujud nyatanya diri Allah yang sejati itu. Pahamilah bahwa Allah itulah diri yang ori yang nyata pada diri Bapak Ibu. Diri yang ori yang asli pada diri Bapak Ibu itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله